Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Anda dan saya pasti seringkali mendengar atau mengalami sendiri. Orang mengatakan, wah dia sudah berubah. Dan saya senang sekali Romo. Dia tidak seperti dulu lagi. Menjadi lebih tenang, menjadi lebih sabar, menjadi lebih bersedia mendengarkan, lebih positif, tidak gampang emosi. Wah, senang sekali, senang sekali. Perubahan menjadi lebih baik, menjadi versi terbaik dari seseorang itu adalah kabar gembira yang membawa harapan. Tetapi pengetahuan seperti menjadi lebih pandai dalam arti mengetahui secara kognitif tidak begitu membahagiakan. Tetapi perubahan sikap, perubahan cara pandang, intinya perubahan menuju kebaikan yang dari dalam itu jauh lebih menggembirakan. Sebuah bentuk pertobatan yang konkret, sekaligus juga sebuah usaha cinta yang makin nyata. Kalau saya sendiri melihatnya justru sebuah anugerah untuk menyadari anugerah keindahan dan kebaikan yang sejak semula sudah ada di dalam diri kita, tetapi tersaput, tertutup oleh banyak hal. Maka itu memang membawa harapan. Dan di sini tentu yang menjadi penting adalah perubahan. Artinya tindakan yang nyata, sikap yang nyata, cara hidup yang baru. Dalam bahasa Injil disebut menjadi manusia baru. Di situ di dalamnya ada perjumpaan dengan Tuhan, ada perubahan. Namun sebaliknya, perubahan menjadi lebih buruk itu juga berita kabar yang sangat menyesakkan. Waduh Romo, dia sudah berubah Romo, gak seperti dulu lagi. Kurang perhatian, sibuk dengan urusannya sendiri, tidak ada relasi, tidak ada kehangatan, gampang emosi, tersinggung sedikit sudah marahnya berlebihan, dan sebagainya. Terjadi perubahan tetapi ke arah yang lebih negatif. Itu juga adalah sebuah berita yang sungguh-sungguh menyedihkan, sebuah tragedi. Intinya adalah bahwa perubahan pribadi itu menjadi sangat penting. Bukan hanya kata-kata, bukan hanya konsep, tetapi sebuah perubahan. Dan tentu yang lebih baik dan pasti sungguh sangat diharapkan adalah perubahan menjadi lebih baik. Jangan sampai perubahan menjadi lebih buruk atau tidak berubah dan tetap sama saja. Itu juga menghilangkan harapan. Romo percuma lah Romo, dia ngomong nanti akan berubah, tidak akan melakukannya lagi, tapi sama saja. Itu juga menimbulkan kepahitan, kepedihan, bahkan ketidakpercayaan. Maka saudara-saudari terkasih, perubahan sikap itu penting. Perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup menuju versi terbaik kita. Ada ungkapan yang mengatakan perubahan belum menjadi perubahan sampai terjadi perubahan. Maka apapun yang Anda perjuangkan, wujudkanlah itu secara nyata. Supaya memang sedikit demi sedikit kita memperluas zona nyaman kita. Orang-orang yang ada di sekitar kita merasakan karena terjadinya sebuah perubahan menuju kepada kesadaran diri yang lebih bagus. Sebetulnya perubahan itu tidak sulit karena keindahan versi terbaik kita itu sudah ada di dalam diri kita. Tinggal kita menyadarinya dan kemudian menemukannya, menerimanya, dan membiarkan itu berkembang, tumbuh, memancar keluar. Memberi harapan, memberi sukacita, memberi juga kekuatan kepada saudara-saudari kita.
maka perubahan nyata itu menjadi sangat penting. Apapun yang Anda lakukan, setiap hari tampakkanlah dalam sebuah tindakan. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita langsung merasakan perubahannya. Dan salah satu usaha untuk ke sana adalah justru masuk ke dalam diri kita. Karena yang perlu berubah itu kita. Dan perubahan yang dari dalam itu yang diharapkan. Karena di dalam diri kita sudah ada pribadi kita yang diciptakan oleh Tuhan secitra dan segambar dengan Tuhan sendiri. Dan kalau kita bisa menyangkal egoisme kita, kemudian berani memikul salib dan mengikuti Yesus, kita akan menjadi manusia baru. Sedikit demi sedikit menjadi menyerupai Kristus. Dan itulah yang sebetulnya diharapkan oleh Tuhan. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih besar. Dan ini yang disebut oleh Tuhan secara khusus adalah pekerjaan, bukan konsep, tindakan. Maka kita perlu melakukan sesuatu, perlu bertindak, bukan berteori dan berkonsep. Melakukan tindakan-tindakan, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan. Tentu di situ ada unsur yang sangat mendalam. Untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Tuhan, kita harus makin mengenal Tuhan. Ada relasi yang mendalam dengan Tuhan. Dan ketika relasi kita mendalam, kita makin menyerupai Tuhan. Salah satu tanda relasi yang sangat erat dan dekat itu dalam istilah psikologi disebut dengan mimicking. Meniru secara tanpa sadar, entah cara bicara, entah ekspresi gerak tubuh, itu menyerupai orang yang kita cintai. Dan kalau kita mempunyai cinta yang mendalam kepada Tuhan, makin mengenal Tuhan secara mendalam, kita makin menyerupai Tuhan. Dan terutama nampak dalam perubahan hidup kita. Karena kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Tuhan. Kebanyakan dari kita mungkin mengenal Tuhan secara konsep, pengertian, tetapi tidak berdampak secara signifikan dalam tindakan kita. Mengapa? Karena kita tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Tuhan. Pekerjaan yang dilakukan Tuhan itu intinya cuma satu, mencintai yang berujung pada korban. Cinta yang bermuara pada salib. Entah itu memberikan diri, entah itu mengajar, entah itu membesarkan hati, entah itu menghibur. Intinya adalah menunjukkan cinta dalam tindakan, dalam perbuatan, dalam pekerjaan. Yang ujung-ujungnya karena cinta itu berupa tindakan, pekerjaan yang konkret, akhirnya yang diberikan adalah segalanya. Dan itulah Tuhan. Dan itulah jalan. Bukan pertama-tama kita yang melakukannya, tetapi Tuhan yang lebih dahulu melakukannya untuk kita. Sehingga kita bisa mengerti, sehingga kita bisa mengalami, dan terjadi perubahan di dalam diri kita. Maka saudara-saudari terkasih, mengenal Tuhan secara mendalam, membangun relasi yang sedemikian erat, itu adalah jalan bagi kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang dilakukan Tuhan dan mengalami perubahan di dalam diri kita. Perubahan menuju versi kita terbaik yang pernah diidolakan dan dicita-citakan oleh Tuhan ketika Tuhan menciptakan kita. Maka harus tampak dalam hidup kita perubahan-perubahan itu. Meskipun kecil, tetapi sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Dan tujuan perubahannya makin nyata, yaitu pribadi Kristus sendiri. Melalui relasi yang mendalam, melalui relasi yang diungkapkan dalam tindakan, terutama melalui jalan yang sangat ampuh, yaitu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Kristus. Kita semua begitu dikasihi oleh Tuhan, sehingga Tuhan ingin agar kita menjadi serupa dengannya. Maka handle yourself with care, because you are loved. Tuhan
memberkati.